terlalu indah dilupakan. Selamat bertemu kembali dengan metode elemen hingga kelas A dan kelas C. Sekarang akan kita bahas materi kedua. Jadi yang kemarin sudah ada videonya materi pertama. Sekarang kita akan menyajikan, kita akan memberikan, kita akan mendiskusikan atau kita akan menyampaikan kepada Anda semua materi kedua metode elemen hingga kelas A dan C. Kita melanjutkan dari yang video pertama, yaitu masih dalam persoalan pertambahan panjang batang satu dimensi ya. Jadi kemarin terakhir sudah Anda dapatkan ini yang disebut dengan matrik kekakuan atau stiffness matrik khusus untuk pertambahan panjang ya. Ini yang ini khusus untuk pertambahan panjang yang ini. Nah, kemudian Anda masih ingat sebelumnya kita sudah berbicara mengenai potensial ya. Energi potensial pada suatu batang yang ditarik atau ditekan atau diapain lah. Pokoknya contohnya di sini adalah yang ditarik, yaitu merupakan energi regangan dikurangi energi yang beban dari luar, energi yang disebabkan oleh beban atau gaya dari luar ya. Yang kemarin A-nya ini yang seperti A ini yang disebut dengan energi regangan itu kita dapatkan seperti ini kemarin ya kan, kemarin dapatkan seperti ini. Nah, sedangkan yang ini adalah sama dengan ini atau sama dengan ini ya. W-nya ini adalah energi disebabkan oleh beban atau gaya dari luar. Nah, kemudian kita masukkan saja yang ini W-nya ke sini, ini masukkan ke sini ke W. Kemudian yang kemarin ginian ini, yang seperti A ini dimasukkan ke persamaan ini ya, menghasilkan ini. Jadi menghasilkan seperti besi ini sama dengan 0,5 matrik U transpos dikalikan matrik kekakuan dikalikan matrik U dikurangi matrik U transpos dikalikan gaya atau beban ya. Di sini U transpos karena ini dia menjadi baris, harusnya dia kan seperti ini kolom ya kan. Matrik kolom kalau ditranspos menjadi baris, sehingga ini menjadi transpos, ini berubah menjadi transpos. Sehingga kalau energi potensialnya ini kita turunkan terhadap U, kita turunkan terhadap U ya, terhadap matrik U, maka akan menghasilkan ini, menghasilkan do besi do U sama dengan KU minus F sama dengan 0 atau KU sama dengan F ya, karena 0 kan, ini F-nya pindah ke sana kan boleh, jadi sama dengan KU sama dengan F, atau kita bentuk umumnya adalah F sama dengan K kali U. Jadi ada hubungan antara gaya atau beban ya dengan pertambahan panjang. Ini U-nya pertambahan panjang, ini adalah beban ya, ini beban, U-nya pertambahan panjang. Ini yang disebut dengan persamaan metode elemen hingga untuk pertambahan panjang batang satu dimensi. Nah, kalau K-nya ini kita ganti dengan yang ini ya, kalau ini kita gantikan ke sini ya kan, kemudian yang U ini kita gantikan ke sini, kita masukkan ke sini, maka diperolehlah ini
ya diperolehlah ini. Ya, itu kira-kira. Jadi kita diperolehlah hubungan antara beban, gaya luar, dan lain sebagainya dengan pertambahan panjang batang. Ya, supaya lebih jelas, mungkin kita akan berikan satu contoh dulu ya. Mari kita lihat sama-sama contohnya. Nanti Anda coba dikerjakan di rumah, dicoret-coret di kertas, dicoba-coba. Ini datangnya dari mana, ini dapatnya dari mana, sehingga bisa menyelesaikan persoalan pertambahan panjang batang satu dimensi. Mari kita lihat contohnya ke layar berikutnya, yaitu ini ya. Ini contohnya. Contohnya adalah Anda punya satu baja tunggal. Nih, baja tunggal ya, berbentuk kotak. Nah, bentuknya jadi penampangnya ini adalah kotak. Penampang ini kalau Anda lihat dari sini, ini penampangnya adalah kotak begini ya. Ya. Berbentuk kotak dengan luasan penampang ini luasannya. Jadi sudah diketahui luasan penampangnya ini luasan penampangnya ini adalah ini. Lalu panjangnya 100, panjangnya ini sama dengan L kan, panjangnya 100. Kemudian elastisitasnya ini sama dengan 200 gigapascal atau 200 kali 10 pangkat 3 megapascal. Ditarik mendatar searah sumbu X saja dengan gaya 1000 Newton. Nah, ini kita contohnya kok 1000 Newton ya. Kita lihat berikutnya. Sepertinya saya sudah ganti tidak 1000 Newton kok 1000 Newton. Ya, mari kita lihat dah. Sambil kita perhatikan apakah betul soal itu 1000 Newton atau 100 Newton. Perasaan saya 100 Newton. Sedangkan ujung yang lainnya itu dijepit. Dilas itu di sini. Ya, ini kan dilas ini atau dijepit pada dinding, kan? Jepit pada dinding. Ujungnya adalah bebas, ditarik dengan gaya 1000 Newton. Dengan gaya 1000 Newton. Sedangkan ya, tentukan pertambahan panjang batang tersebut pada ujung bebas. Jadi di sini di XJ ini bertambah panjang berapa? Yaitu berarti UJ ya, UJ. UJ-nya itu berapa, ya kan? Karena U itu adalah pertambahan panjang. UI pertambahan panjang di sini. UJ pertambahan panjang di sini. Jadi kita tidak melihat pertambahan panjang di tengah ini karena pada contoh soal ini misalkan adalah hanya dibuat satu elemen, satu batang saja, satu elemen saja, sehingga tidak melihat kita tidak bisa mengetahui berapa pertambah panjang di tengah. Ya, dekan itu linier ya. Tentu yang di tengah akan setengahnya daripada UJ ya kan. Kalau itu linier loh ya. Kalau itu linier ya sama dengan setengah UJ. Misalkan UJ-nya 5 mili ya berarti di tengahnya 2,5 mili misalkan. Di sininya pertambahan panjang di sini. Maka kalau itu hubungannya linier ya tentu ini akan setengahnya. Ya kan? Pertambahan ini adalah setengahnya daripada UJ. Tapi mari kita jawab soalnya dulu supaya lebih jelas. Kita tahu bagaimana cara mengerjakannya ya. Jadi seumpamanya kita buat satu elemen saja. Ini jadi satu elemen ya. Ini hanya dibuat satu elemen saja. Berarti hanya node
hanya node I sama node J. Atau boleh Anda di sini mengasih nomor 1, di sini ngasih nomor 2 juga boleh. Tapi itu bukan nama batang ya. 1 2 di situ adalah nama node. Itu pengganti I sama J. Tapi kalau Anda mau I sama J saja ya enggak apa-apa. Jadi itu tidak persoalan. Yang penting Anda paham bahwa itu adalah node. Karena hanya dibuat 1 elemen saja, maka nodenya ya ada 2. Node I dan node J. Atau node 1 dan node 2. Lalu langkah pertamanya adalah tentu harus mencari matrik kekakuan, ya kan? Mencari K. Karena supaya memperoleh hubungan F dengan U, maka U-nya harus dikalikan dengan K. Nah, kalau U-nya harus dikalikan dengan kalikan K, maka K-nya harus ditahu lebih dulu atau dicari lebih dulu. Mari kita ke slide berikutnya. Cara mencari K. Nah, ini sekarang. Rumus K untuk pertambahan panjang, matrik kekakuan untuk pertambahan panjang adalah ini. Nah, ini harus diingat-ingat, jangan sampai lupa. Khusus untuk pertambahan panjang adalah seperti itu. A kalikan E dibagi L dikalikan matriks 1 min 1 min 1 1. Nah, Anda kan sudah tahu tadi luasannya ini 20 mm persegi. E-nya ini adalah E-nya 200 kali 10 pangkat 3. Lihat di persoalan tadi. L-nya berapa? L-nya ini. L-nya 100. Ini tetap 1 min 1 min 1 1. Nah, kalau ini Anda selesaikan dikalikan dengan ini menghasilkan ini. Menghasilkan matrik 4 min 4 min 4 4 kali 10 pangkat 4 Newton per milimeter. Jadi satuan matrik kekakuan di sini untuk khusus pertambahan panjang ya sama dengan Newton per milimeter atau Newton per meter. Terserah Anda nanti, ya kan? Terserah persoalan, terserah Anda. Anda pengen mengembalikan Newton per milimeter ataukah Newton per meter, boleh saja ya. Nah, lalu setelah ketemukannya maka dimasukkan ke persamaan yang ini. Dimasukkan ke persamaan ini maka jadilah ini. Ya. Jadilah Fi Fj ya. Fi itu adalah gaya yang berada di pangkal, yang berada di tumpuan jepit atau yang berada di tumpuan las di situ. Fj yang di ujung bebas tadi, ya kan? Fj-nya di ujung bebas. Oh ya, di ujung bebas. Jadi Anda membuat seperti ini. Jadi F-nya adalah Fi, Fj, U-nya adalah UI, UJ. Nah, kemudian dari sini ini Anda kira-kira sudah mempertimbangkan kira-kira pertambahan panjang di bagian las itu berapa ya? Atau di bagian jepit itu berapa? Itu UI ini. UI di bagian jepit ya, U di bagian jepit atau di bagian las tadi, dia tidak bisa bertambah panjang. Kan di pangkalnya, mau panjang kemana? Ya kan? Di pangkalnya dia tidak bertambah panjang, maka UI-nya sama dengan 0. Nah, kalau UI sama dengan 0, maka kita sekarang membuat persamaan ini. Kita membuat persamaan ini. Ya, bagaimana membuat persamaan ini caranya? Caranya begini. Jadi ini 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 ini akan berlaku untuk setiap suku, ya.
untuk yang baris pertama adalah yang FI ini, yang berkaitannya dengan FI, adalah 10 pangkat 4, ini, dikalikan 4, dikalikan UI, yang walaupun sama dengan 0, dikalikan UI, ditambah minus 4 dikalikan UJ. Nih, 10 pangkat 4 kali 4 kali UI, ya kan? Ditambah 10 pangkat 4 dikalikan min 4 kali UJ. Ini dapat persamaan 1. Mudah-mudahan Anda sudah mengerti memperolehnya ini. Ini adalah dari sini ya. Jadi kita ulang. Memperoleh persamaan 1, yaitu yang yang berkaitan dengan F1 adalah 10 pangkat 4 dikalikan 4 dikalikan UI ditambah 10 pangkat 4 dikalikan min 4 dikalikan UJ. Ini ketemulah ini. Ya. Lalu persamaan yang kedua yang berkaitan dengan FC, sama saja. 10 dikalikan dengan ini. 10 dikalikan dengan min 4 kalikan UI kali ini. Jadi ini dikali ini dikalikan dengan ini. Ditambah ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini. Ini. Tambah 10 pangkat 4 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan UJ. Nah, jadi Anda sudah memperoleh 2 persamaan. Kalau ada 2 persamaan, ada 2 variabel yang belum diketahui, maka persamaan itu bisa diselesaikan. Nah, baik, kita sebelum lanjut, ingat di sini ternyata FC ini sama dengan 100. Berarti di soal tadi, ya kita kembali ke soal ya. Kita kembali soal sementara. Harusnya di soal itu adalah 100. Ini. Ya, ini adalah harusnya 100. Kita sebentar ada yang lain. Nah, ini aja. Tapi ini 2 enggak boleh ya. Kita tumpuk saja di sini, kita insert. Ya, kita insert. Kita pakai 100 saja sini. Iya. Lalu attack 100. Oke, ya. Tapi ini warnanya biru tidak kelihatan. Kita putihkan saja. Kita putihkan no fill. Fill-nya putih. Fill-nya putih. Terus line-nya no line, tidak ada garis. Oke, kita sudah. Ini 100 bukan 1000. Oke. Ya. Ini jadi kita sudah ke persoalannya adalah 100 bukan lagi 1000, ini sudah 100. Ya, kita pindah ke sini. Nah, ini ya. Kita pindah ke situ, ini 100. Jadi 100 ini berasal dari mana? Berasal dari FJ. FJ itu apa? Adalah beban atau gaya yang di sebelah ujung kanan tadi ini. Nih, ya, di sebelah UJ ini kan ada J di sini, ada XJ, ada XI. Ya, jadi di sini 100 itu diperoleh dari sini. Ya. Jadi kalau dari sini ini kan 0. Ini 0. FJ-nya sama dengan 100. Berarti 10 pangkat 4 kalikan 4 UJ sama dengan 100. Lalu UJ 100 dibagi 10 pangkat 4 kali 4 sama dengan 25 kali 10 pangkat minus 4 milimeter. Ya, jadi sudah ketemu ya. Pertanyaan yang pertama sudah ketemu. Berapa pertambahan panjangnya? Yaitu sama dengan UJ.
sudah ketemu, yaitu 25 kali 10 pangkat min 4 mm. Inilah pertambahan panjang batang di ujungnya ya. Oke, kita lanjut sampai di sini sudah ketemu pertambahan panjang batangnya. Yang UI, ingat-ingat di situ UI adalah sama dengan 0 karena di pangkal, karena di jepitan, karena di las-lasan ya. Kita lanjut ya, sudah ketemu UJ. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ini. Nah, setelah UJ tadi diketemukan, maka Anda bisa mencari FI ya, FI. Tadi kan ada soalnya di sini kan. Nih, FI. Nah, setelah UJ ketemu, maka FI bisa dicari, yaitu dengan cara begini. Nih, kembali ke persamaan ini, tinggal menggantikan UJ. UJ-nya adalah sebesar ini ya. Tadi UJ-nya ketemu 25 kali 10 pangkat min 4 ya. Tinggal dimasukkan karena ini 0, tinggal ini saja. Berarti tinggal komponen ini saja. Karena itu ini sama dengan yang ini sama dengan 0. Lalu dimasukkan UJ ke sini, menghasilkanlah ini minus 100 Newton. Mengapa itu minus? Karena arahnya berlawanan. Kalau arahnya berlawanan ya ini sebetulnya sebagai F reaksi atau gaya reaksi. Karena ada gaya aksi yang ke kanan, ini gaya reaksinya yang ke kiri. Besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, sehingga nilainya di sini ada tandanya di sini negatif. Jadi sudah ketemu FI, sudah ketemu UJ. Sekarang berapakah regangannya batang itu? Nah, regangannya itu kan sama dengan ini rumusnya, min UI plus UJ dibagi L, UI-nya 0, UJ-nya 25 kali 10 pangkat min 4, L-nya sama dengan 100, maka menjadi seperti ini. Nah, regangan itu punya satuan enggak? Regangan itu tidak punya satuan ya. Kenapa? Karena ini satuannya sudah mili, yang ini satuannya mili, dibagi mili ya jadi hilang, jadi 1, bukan hilang ya, jadi 1, sehingga tidak memiliki satuan. Lalu ditanyakan berikutnya adalah tegangan. Nah, tegangan itu sigma. Sigma sama dengan elastisitas dikalikan regangan. Iya, ini kalau Anda dulu mengambil MKM atau material teknik, mungkin sudah ada di situ, tentu sudah tahu rumus tegangan ya kan. Tegangan sama dengan elastisitas dikalikan regangannya. Lah, regangannya sudah ada, ini elastisitasnya ini yang sudah diketahui di soal tadi, tinggal mengalikan saja, ini kali ini menghasilkan ini, menghasilkan 5 Newton per milimeter persegi. Itu kira-kira, mudah-mudahan bisa Anda ikutin, mudah-mudahan bisa Anda pahami sampai di contoh soal yang pertama. Lalu kita ada contoh soal lagi, yaitu bagaimana kalau batang tadi di soal pertama tadi, di contoh soal pertama tadi, kita jadikan 2 elemen. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini batang 1. Ini kalau angkanya ini adalah node 1, node 2, node 3. Batangnya itu adalah ini, E1. Elemen 1. Ini seharusnya elemen 2. Jadi ini elemen 1.
Ini elemen 2, tapi ini kita bagi 2 dengan panjang yang sama persis. Dengan panjang masing-masing adalah 50, 50. Nah, sekarang kalau elemennya ada 2, maka nodenya ada 3. Ya kan? Node 1, node 2, node 3, karena ada 2 elemen. Karena dibuat 2 elemen, maka sekarang ada batang 1 dan batang 2. Jadi ini batang 1 sebelah sini, ini batang 2. Nodenya maka ada node 1, 2, dan 3. Ya, itu. Sampai di situ dulu. Itu contohnya, kita sudah memotong ini menjadi 2. Kita buat menjadi 2 elemen ya. Karena memang metode elemen hingga itu kan membagi-bagi persoalan ke dalam beberapa elemen ya. Ini kita membagi dalam 2 elemen. Lalu kalau dibagi 2 elemen begini, matrik kekakuannya bagaimana? Matrik kekakuannya sama, tetapi ada 2. Ada matrik kekakuan 1 dan matrik kekakuan 2. Ini kita lihat. Nah, ini adalah matrik kekakuan 1 untuk batang 1. Ya, jadi K1 sama dengan A1, E1, L1, 1 min 1 min 1, 1. Nah, ini kebetulan batang itu memiliki penampang serta elastisitas yang sama. Jadi materialnya sama persis. Kita panjang L-nya juga kebetulan 100 dibagi 2 sama persis. Ya kan? Maka matrik kekakuan 1 akan sama dengan matrik kekakuan 2. Ini. Ya, tinggal masukkan saja. 20 kali 210 pangkat 3 dibagi 50 menghasilkan 8. Tadi waktu jadi 1 elemen ini dibagi 100. Maka sini memperoleh 4. Sekarang ini dibagi 50, sini memperoleh 8 ya. Kita 8, 10 pangkat 4. Ini K2-nya juga sama karena simetri, karena bahannya sama, materialnya sama, luasannya sama ya. U-nya sekarang menjadi 3. Kalau dia 3 node, U-nya ada 3. Ada U1, ada U2, ada U3. Kalau dia 4 elemen, ya ada U1, U2, kalau dia 3 elemen ya, ada U1, U2, U3, U4. Kalau 4 elemen ya ada U5 ya. Jadi elemen plus 1 itu adalah jumlah node. Kalau dia pecah menjadi 10, maka ada U11 dan seterusnya Nah, kemudian setelah Anda peroleh K1 dan K2, maka harus digabungkan menjadi matriks K. Cara menggabungkannya bagaimana? Nah, kita lihat ini. Tadinya ukurannya matriksnya adalah 2 kali 2. Tetapi kalau dia digabung 2 kali 2 digabung dengan 2 kali 2, maka menjadi 3 kali 3. Ini matriksnya. Jadi kalau ini digabung dengan ini, maka menjadi 3 kali 3. Ya, caranya bagaimana? Ini yang ini Anda tulis saja persis di sini. Tulis persis di sini. Ya kan? Nah, kemudian yang belakang ini juga tulis persis di belakang, di bawah sini ini. Nih. Nah, lalu itu kok muncul angka 16? Dari mana kan gitu lah. 16 itu kita ya, 16 ini adalah ini ekor ini ditambah kepala ini. Nah, jadi ekor matrik pertama ditambah kepala matrik kedua menghasilkanlah
Ya. Ini sebetulnya kan kalau tidak digabung, ini kan di sini kan 8 ini. Ya kan? 8. Jadi Anda nih sebetulnya matrik pertama itu berada di sini. Lalu ditambah 0 sebelahnya, ini bawahnya tambah 0. Lalu matrik kedua di sini. Nah, gitu saja, tempel saja gitu. Sehingga kepala ekornya ini ditambah dengan kepalanya ini menjadi 16 di situ. Oleh sebab itu matrik gabungannya menjadi ini. Menjadi ada 8, min 8, 0, min 8, 16, min 8, 0, min 8, 8 kali 10 pangkat, min 4, 10 pangkat 4 kali di sini semuanya dikalikan 10 pangkat 4. Ya ini harus, kalau di sini satunya 10 pangkat 3, berarti yang depan harus 80. Ya. 0,8, sorry, kalau di sini 10 pangkat 3, maka di sini menjadi 0,8 min 0,8 min 0,8 di sini 8,8. Ya, ini kebetulan sama pengalinya. 10 pangkat 4 ini juga 10 pangkat 4. Yang penting intinya ditambah saja. Jadi yang depan ini ditambah dengan belakang, kemudian yang di suku ke sini, yang di baris kedua, kolom kedua ini adalah penjumlahan antara ekor dengan kepala. Nah, itu menghasilkanlah itu. Nah, setelah Anda menghasilkan ini, setelah Anda memperoleh ini, ya, maka masukkanlah ke persamaan F tadi. F sama dengan KU. U-nya ada 3 macam, F-nya tentu ada 3 macam. Ada F1, F2, dan F3. F-nya sesuai dengan node. Di sini ada nodenya. Ya. Maka di sini ada F1, di sini ada F2, di sini ada F3. Ya. Cuma nanti besarnya di sini berapa, besarnya di sini berapa, di sini berapa. Nah, itu tergantung di persoalan. Kita kembali ke sini. Nah, maka Anda ketemulah persamaan metode elemen hingga untuk pertambahan panjang dengan 2 elemen. Tuh, seperti itu. Dengan 2 elemen. Ya. Elemen 1 dan elemen 1 dan elemen 2. Ya, itu kira-kira. Nah, ini tinggal Anda menyelesaikan saja. Ya kan? Menyelesaikan saja. Yang paling gampang Anda selesaikan yang bawah dulu. Yang ini, yang berdua ini. Nih, kenapa ini berdua? Karena yang sebelah sininya sudah diketahui. Ya. Yang sebelah sini sudah diketahui. Kalau yang atas di sini kan belum diketahui. Nanti sulit. Kita selesaikan dulu. Kita rencanakan dulu yang ini. Kita hitung dulu yang ini. Jadi kita memiliki 2 persamaan duluan yang harus kita selesaikan. Bagaimana caranya? Ya kita lihat ke sini. Ini. Ya kan? Ini F1. Kita tetap tulis seperti ini, tapi yang kita selesaikan yang ini dulu. Nah, yang ini. Lalu mungkin Anda bertanya, loh, F2 kok sama dengan 0? Dari mana? Kan gitu. Ini kan F2 nih. Kita kembali lagi ke sana dulu. Ke sini. Nih. F2 kok sama dengan 0? Mengapa F2 sama dengan 0? Atau sudah ada dari Anda yang tahu mengapa F2 di situ sama dengan 0? Karena di gambar itu tidak ada F2 dari luar. Itu di gambar sini. Ini tidak ada. Kalau di sini Anda kasih gaya ke sana, misalkan 5 Newton, atau kasih ke sana, misalkan juga 5 Newton, baru F2 di sana ada. F2 di sana, kalau arahnya ke sana 5 Newton, maka F2 di sini
Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, F2 di sini sama dengan 5. Kalau arahnya ke kiri, dia di titik di node 2 itu misalkan Anda kasih gaya 5 Newton ke arah kiri, maka di sini nilainya adalah negatif. Jadi harus Anda perhatikan, jangan sembarangan menaruh F. Ya kan? Mau ke kanan atau ke kiri harus Anda perhitungkan baik-baik. Jadi nanti kalau di soal ada F2 ke kiri, harus di situ negatif. Jangan tetap positif. Jadi Anda harus perhatikan. Harus Anda perhatikan betul-betul letak di sini. Kalau Anda misalkan di sini ada F-nya. Nah, misalkan ini saya kasih F ke sana. Nah, ke sana misalkan 5 Newton. Nah, 5 Newton. Kasih di situ. Maka di matriks ini, di sini isinya nanti akan minus 5. Ya. Pokoknya jangan sampai lupa tanda negatifnya. Karena kalau itu lupa, maka akan salah. Semuanya akan menjadi salah total. Jadi salah satu titik, maka akan salah semua. Ya kan? Gara-gara nila satu titik, maka rusak susu sebelanga. Nah, itu ibaratnya itu. Maka Anda harus hati-hati. Jangan sampai keliru tanda negatif positifnya. Nah, kemudian kalau lebih akurat lagi, nanti Anda harus pakai komputer menyelesaikan eliminasi dari 3 persamaan. Ya, pakai komputer. Maka saran saya bisa pakai mungkin MATLAB atau BASIC atau Fortran atau Excel lah, paling sederhana pakai Excel. Nah, itu untuk menyelesaikan persamaan yang menggunakan matriks seperti ini. Nah, itu setelah dari ini kita tadi sudah membuat persamaan di sini ya. Nah, kita sudah membuat persamaan ini. Kalau Anda selesaikan ini dengan ini, ya, menggunakan yang biasa saja eliminasi, menggunakan eliminasi dari 2 variabel ini 2 variabel U2 sama U3, dan di sini ada 0, di sini ada 100, maka Anda akan memperoleh ini. Akan memperoleh pertambahan panjang 12,5 kali 10 pangkat min 4 mm di node 2. Nah, jadi di node 2 itu 12,5 kali 10 pangkat min 4. Di node 3, 25. Oh, kalau begitu, di tengahnya adalah linier artinya ini. Karena di tengahnya adalah setengahnya dari U3. Jadi U2 sama dengan setengahnya U3. Itu kalau di persoalan tadi tidak ada gaya lain, hanya gaya di ujung kanan saja, di ujung terakhir saja. Kalau ada gaya di node 2, di titik 2, maka tidak akan sama. U2 tidak akan setengahnya dari U3. Harus hati-hati. Jangan Anda langsung menerka, oh ini U2-nya sekian, U3-nya sekian misalkan. Maka U2-nya setengahnya. Atau ketemu U2 duluan. Lalu Anda bilang, wah U3 berarti 2 kali U2. Nah, jangan begitu. Itu malah nanti keliru kalau soalnya tidak seperti contoh soal. Kalau soalnya persis dengan ini ya hanya diganti angkanya saja ya Anda bisa menerapkan itu ya kan. Nah, sekarang regangan. Nah, regangan di batang 1 itu harus sama dengan regangan di batang 2. Mengapa harus sama? Karena panjangnya sama, luas penampangnya sama, dan elastisitasnya sama. Regangannya sama, E-nya sama, A-nya sama, ya berarti tegangannya sama.
Cara mencarinya yaitu ini. Tinggal UI ya, atau U1 minus U1 plus U2 dibagi L. Kan gitu. Ini rumusnya. Minus U1 plus U2 dibagi L. Nah, U1-nya kan 0. Nah kan, tinggal U2 berarti. Ini U2. Ini adalah U2 ini. Dibagi L menghasilkan regangan ini. Kalau yang ini berarti min U2 plus U3 ya, lalu dibagi 50 dibagi L. Dibagi 50 menghasilkan ini sama. Jadi regangannya adalah sama. Regangan batang 1 sama dengan regangan batang 2. Lah, regangannya sama tadi, tegangannya ya sama. Berarti tegangan 1 sama dengan tegangan 2. Hasilnya adalah ini. Karena tinggal E dikalikan dengan E besar, epsilon, maksud saya. Epsilon, ini regangan dikalikan E, regangan dikalikan E menghasilkannya sama. Kira-kira seperti itu. Menyelesaikan contoh soal, ya kan? Satu soal tapi dibagi 2 kasus. Yang pertama dijadikan 1 elemen, yang kedua dijadikan 2 elemen. Kita lanjut sedikit, ya. Ya, itu tadi sudah selesai. Kemudian Anda latihan. Latihannya adalah ini. Lalu jawabannya di-submit di daring, ya. Nah, ini kasusnya sama dengan contoh soal yang kedua, cuman yang berbeda A-nya, ya. A penampangnya, ini penampangnya lebih kecil, ini penampangnya lebih besar. Jadi hanya beda A-nya saja, sehingga matrik kekakuan 1 tidak akan sama dengan matrik kekakuan 2. Jadi tidak sama. Matrik kekakuan 1 dengan matrik kekakuan 2 tidak sama. Mengapa tidak sama? Karena luas penampangnya tidak sama. Nah, di sini ada catatan ini. Catatannya, jika bentuk penampangnya tirus, maka ini misalkan contohnya, misalkan penampangnya begini ya. Misalkanlah ini ada A1 lebih besar, ini A2 lebih kecil. Nah, maka Anda A-nya itu harus sama dengan A1 plus A2, ya kan? A1 plus A2 kemudian dibagi 2. Nah, jadi A-nya seperti itu. Kalau dia tirus, ujungnya mengecil, maka A-nya yang dipakai jangan sendiri-sendiri, jangan A1 sendiri, A2 sendiri, jangan. Jadikan rata-rata A1 plus A2 dibagi 2. Cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan boleh lewat WA, boleh lewat email, boleh lewat YouTube. Nanti bisa saya jawab, mungkin lewat WA atau lewat email. Ya, kalau menggunakan rumus-rumus yang sulit ya kita pakai email. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu di berikutnya, yaitu pada materi ketiga. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan latihan 1 yang harus disubmit di daring, dan soal ini nanti akan muncul di daring juga. Sampai jumpa. It's night while I'm sleeping absolutely. I'll share your laughing dreams, that's what we're true.
Send me the pillow that you dream of. Maybe time will let our dreams come true. Send me the pillow that you dream of. So darling, I can dream on it too. I wait so long for you to write me, but just a memory all that's left of you. Send me the pillow that you dream of. So darling, I can dream on it too. So darling, I can dream on it too.